Belum lama ini viral di Twitter postingan Depan Turas yang membagikan tangkapan layar dari sebuah TikTok shop bernama Kultera.id yang menjual kaos bootleg dari bandnya. Dalam postingan itu, Depan Turas menuturkan kekesalannya dan berharap pelaku mencari ladang cuan dengan cara lebih berkah. As we know, merchandise band seperti kaos adalah perpanjangan album dari para musisi. Bukan cuma sebagai fashion, kaos band juga menjadi identitas, sebuah penanda dan kebanggaan kita terhadap musisi tersebut. Tapi merchandise band, terutama kaos, rentan dibajak cuy. Meski bukan hal baru, merchandise kayak gini bisa dibilang masih menjadi musuh besar bagi sebagian musisi. Sebabnya selain merugikan mereka, ini juga bikin sebel para diehard fans yang suka koleksi merchandise ori. Banyak orang berasumsi jika suatu band atau brand sudah dibajak secara masif adalah salah satu bentuk kesuksesan. Tapi memproduksi sesuatu tanpa izin atau kontrak kerja jelas merugikan pihak musisi itu sendiri cuy. Pihak pembajak cuma mikirin cuan semata dan gak memberikan keuntungan apapun ke pihak musisi. Nah, kaos band yang dibajak alias ilegal ini ada istilahnya cuy. Yap, mungkin lo sering dengar istilah ini, bootleg. Jadi, bootleg adalah produk ilegal atau enggak sah yang diproduksi atau dijual tanpa izin resmi atau hak cipta dari pemilik aslinya. Istilah ini sebenarnya juga dipakai buat menyebut semua barang-barang bajakan, termasuk musik, film, pakaian, dan barang-barang lainnya. Barang-barang bootleg ini sudah merajalela di marketplace. Harga yang ekonomis jadi alasan utama banyak yang minat. Selain itu, keterbatasan stok entah karena habis atau memang barangnya nggak masuk ke Indonesia, jadi alasan kenapa merchandise bajakan ini masih sering dikonsumsi. Merchandise bootleg juga nggak cuma beredar di marketplace. Di area venue konser, banyak juga merch bajakan yang dijual. Pembajakan di Indonesia ini memang seolah hal yang lumrah, bahkan dipasarkan dengan sangat gamblang. Yang bikin miris, pembajakan dilakukan bukan merchandise musisi luar saja, tapi musisi lokal pun ada. Usaha untuk menghindari barang bajakan emang kayaknya nggak ada habisnya cuy. Meskipun begitu, ada juga band yang ngebolehin untuk bikin dan jual merchandise mereka. Jadi, ada beberapa special case di mana band atau musisi memperbolehkan hal ini. Contohnya adalah Fugazi, band hardcore Amerika Serikat. Band yang dimotori oleh Ian MacKaye ini sebenarnya nggak punya merchandise resmi. Namun, banyak fans yang mencetak sampai akhirnya ada satu yang diresmikan oleh Fugazi. Mereka bahkan menyuruh fansnya produksi sendiri kaosnya. Terus ternyata banyak loh orang yang meminta izin untuk membuat merch bootleg ke bandnya atau musisinya langsung, kalau ternyata memang merch band tersebut tidak masuk ke negaranya. Biasanya caranya adalah dengan email band-band tersebut yang emang merchandise-nya nggak masuk ke Indonesia. Dia minta izin untuk cetak sendiri, dan emang ada yang ngebolehin juga. Jadi mencetak merchandise non-resmi tuh boleh aja, asal nggak untuk komersial dan sudah dapat izin dari bandnya. Konon katanya kaos band official diproduksi pertama kali pada tahun 1968 oleh Bill Graham, seorang promotor konser pada era 60-an. Grateful Dead and Jefferson Airplane adalah dua nama besar yang kerap menjadi headliner konser pada masa itu. Awalnya kaos band hanya dijual pada saat konser diselenggarakan. Tujuannya sebagai memorabilia bagi mereka yang datang di konser tersebut. Sudah nggak heran lagi, bagi mereka yang memiliki kaos band pada masa itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Kaos band telah menjadi sejarah dari eksistensi industri dan berkembang pesat. Di industri musik rock, kaos band telah menjadi kultur, lalu mempengaruhi industri fashion saat ini. Sebagai suatu fenomena fashion, kaos band akan berkembang hingga masa yang akan datang. Merchandise band lantas berkembang cepat. Ide-ide gila untuk memproduksi di luar kaos pun bermunculan. Band raksasa lintas genre yang berpengaruh di era 60 hingga akhir 70-an pun tak luput dari fenomena ini. Nama besar seperti Black Sabbath, Led Zeppelin, The Rolling Stones, atau mungkin The Doors dan Pink Floyd mengeluarkan merchandise selain kaos dengan kuantitas yang banyak dan jenis yang lebih beragam. Namun, komoditas jualan utama mereka tetaplah kaos, walaupun mereka sudah tidak produktif mengeluarkan album rekaman. Harga kaos cetakan awal dari era kejayaan mereka banyak diburu fans fanatik dan kolektor di berbagai marketplace atau forum komunitas dengan harga fantastis. Harga kaos itu melonjak drastis karena nilai historis. Pada dekade 80-an, musik metal khususnya thrash metal mulai merangkak ke permukaan. Budaya tape trading di skena metal global berkembang sejalan dengan budaya mail order kaos via surat menyurat dimulai.
band mulai mencetak kaosnya sendiri. Namun, beberapa band telah bekerja sama dengan perusahaan yang berkutat di seputar merchandise. Memasuki era milenial, semakin banyak kolaborasi merchandise band dengan streetwear. Contohnya seperti OB X Bad Brains, Supreme X My Bloody Valentine, Diamond X Slayer, Miska X Dinosaur Jr., dan brand lainnya. Tren streetwear di kalangan anak muda seakan tidak pernah lepas dari musik, sehingga banyak kolaborasi yang konon dicetak dengan jumlah terbatas dan dibanderol dengan harga di atas standar. Beda lagi dengan brand yang memproduksi dengan jumlah yang besar seperti Cotton On dan H&M. Mereka melisensi kaos band dengan kuantitas yang masif dan mudah didapatkan di outlet mereka di seluruh dunia. Beranjak ke tahun 2000-an, kita dimanjakan oleh kemudahan internet. Merchandise band mampu merambah negara-negara berkembang di Asia seperti Indonesia. Rock Nation salah satunya, sebagai salah satu penyalur merchandise band luar dan lokal. Rock Nation memiliki banyak pilihan kaos band ofisial lintas generasi dan berbagai genre. Perkembangan dan persaingan industri begitu pesat. Di Indonesia sendiri, banyak pelaku bisnis lokal yang mampu melisensi kaos band mancanegara. Contohnya seperti Undying Music dan Brutal Mind. Produk mereka telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Balik lagi ke bahasan bootleg. Sebenarnya gimana sih tanggapan para musisi mengenai keberadaan merchandise bootleg dari band mereka? Mengutip kumparan.com, Semi Bramantyo, basis dari band Cadas Seringai, mengungkapkan bahwa dirinya miris dengan keberadaan hal tersebut, terutama apabila ia melihatnya dijual di pinggir jalan sebelum tampil untuk sebuah konser. Semi pun terkesan benar-benar menanggapi secara serius keberadaan merchandise bootleg dari bandnya. Alasannya pun dianggap sangat masuk akal, merugikan. Berkaca dari pengalamannya, musisi dari band pelantun lagu Akselerasi Maksimum itu pun sudah mengurus dan mendaftarkan hak cipta dan intelektual dari bandnya. Cukup berbeda dari tanggapan Semi, Doci Sadega, frontman dari band Pee Wee Gaskins, terkesan gak terlalu mengambil pusing soal keberadaan merchandise abal-abal dari bandnya. Meskipun ia mengakui bahwa terdapat banyak barang bootleg yang dijual di banyak lapak menggunakan atribut dari bandnya tanpa seizin mereka. Namun, ia melihat masih ada sesuatu yang positif dari keberadaan merchandise bajakan tersebut. Menurutnya, hal itu bisa membantu menyebarkan eksistensi bandnya sendiri. Untuk mengakali hal tersebut, Doci dan bandnya membuat merchandise resmi mereka dengan kualitas yang lebih baik dan lebih relevan. Proses desain merchandise mereka saat ini ditangani langsung oleh pihak mereka sendiri. Doci percaya bahwa fansnya tahu cara yang benar untuk mendukung band idolanya. Toko fisik dan online terpercaya yang menjual merch band original semakin banyak. Namun, gak bisa dipungkiri, di zaman internet dengan informasi yang semakin mudah, kaos bajakan atau bootleg masih banyak dijual di pasaran. Tentu dengan harga yang lebih murah dan hanya menguntungkan pihak penjual. Semua dikembalikan kepada fans dan konsumen merchandise band itu sendiri. Untuk mengapresiasi bentuk lain dari karya musik mereka, fans sejati pasti akan lebih memilih membeli produk original karena dengan begitu mereka mensupport secara nyata keberlangsungan band tersebut. Karena tentu saja band butuh pemasukan untuk eksistensi mereka. Merchandise band nyatanya adalah juru selamat mereka. Jadi, masih mau beli bootleg? Pilihan ada di lo.